Aku Damiana. Saya Wani Mileningsih. Dan kita lagi ada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi di Jalan Lembong nomor 38. Dan sekarang kita mau mulai nge-explore museumnya. Temenin kita terus yuk. Nah, sebelum kita masuk ke museumnya, kita udah disambut sama Meriam PSI. For your information, kalian harus beli tiket dulu sebesar 5.000 untuk memasuki museum ini. Museum Mandala Wangsit Siliwangi merupakan saksi bisu sejarah perjuangan divisi Siliwangi. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah mulai dari senjata, seragam, hingga dokumen penting yang menceritakan kisah heroik para pejuang Siliwangi. Melalui benda-benda ini, kita dapat merasakan semangat juang dan pengorbanan mereka dalam mempertahankan tanah air. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville, PKI Madiun, Long March Siliwangi, DITI, dan APRA. Perjanjian Renville ini merupakan sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Ini merupakan sebuah perjanjian yang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, meskipun membawa dampak yang cukup pahit bagi bangsa Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun adalah salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Karena perjanjian Renville juga, PKI melihat kesempatan untuk merebut kekuasaan dan mengubah ideologi negara menjadi komunis. Tujuan utama PKI adalah menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Mereka ingin membentuk negara Indonesia yang beralih Soviet. Salah satu dampak dari pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 ini adalah Belanda menggunakan kondisi tersebut untuk melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh pemerintah. Musso, pemimpin PKI, tewas dalam pertempuran. Para pemimpin dan anggota PKI lainnya ditangkap dan diadili. Kegagalan pemberontakan ini menandai berakhirnya pengaruh besar PKI di Indonesia. Long March Siliwangi merupakan peristiwa perpindahan besar-besaran divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah pada tahun 1948. Perpindahan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari Perjanjian Renville yang membatasi wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Beberapa waktu setelah Long March Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, muncullah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang merupakan bentuk kekecewaan dari Perjanjian Renville. Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI adalah gerakan yang dimulai di Indonesia pada tahun 1942 oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia yang dikenal sebagai NII, Negara Islam Indonesia. Gerakan DITI terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan berbagai tokoh yang memimpin perlawanan di wilayah tersebut. Daerah yang pertama yaitu Jawa Barat. DITI di Jawa Barat dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh Kartosuwiryo sebagai reaksi terhadap Perjanjian Renville, yang menurutnya mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Konflik ini berlangsung selama 13 tahun sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1962 dengan ditangkap dan dihukum matinya Kartosuwiryo oleh pemerintah Indonesia. DITI di Jawa Barat menjadi salah satu gerakan perlawanan terbesar di Indonesia dan menimbulkan kekacauan yang cukup besar. Pemerintah Indonesia memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menumpas gerakan ini. DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Beliau memulai pemberontakan setelah kecewa dengan pemerintah pusat karena tidak memenuhi janjinya untuk mengakomodasi tentara Laskar Rakyat ke dalam TNI. Pada tahun 1950, Kahar Muzakar menyatakan wilayah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari negara Islam Indonesia.
Pemberontakan ini berlanjut selama bertahun-tahun dan Kahar Muzakkar baru berhasil ditangkap pada tahun 1965. Gerakan ini menjadi salah satu gerakan perlawanan terlama di Indonesia dan menyebabkan kerugian besar, baik materi maupun korban jiwa di Sulawesi Selatan. Gerakan DITI di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan bagaimana kompleksnya masalah nasionalisme, agama, dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Meskipun gerakan ini akhirnya dapat diberhentikan, namun gerakan ini tetap meninggalkan dampak sosial, politik, dan ekonomi yang mendalam di berbagai wilayah. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah kelompok militer yang dipimpin oleh mantan Kapten KMIL Raymond Westerling pada tahun 1950. Mereka menolak integrasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI di wilayah Pasundan dan menginginkan otonomi militer di negara bagian tersebut. Di tengah ketegangan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 23 Januari 1950, APRA melancarkan pemberontakan di Bandung, menewaskan sejumlah anggota TNI. Namun akhirnya pemberontakan tersebut gagal setelah pasukan APRA dibubarkan dan Westerling melarikan diri. Rangkaian kisah APRA menjadi salah satu bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia yang baru berdiri. Dengan semangat, pantang menyerah, rakyat dan tentara bersatu menumpas pemberontakan ini demi tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut kini menjadi pelajaran sejarah yang abadi, mengingatkan kita akan pentingnya persatuan di atas segala perpecahan. Peristiwa di mana Tentara Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di bawah komando Kapten Westerling menyerbu ibu kota Jawa Barat dan menembaki anggota TNI. Komandan Pendidikan TNI AD di Bandung saat itu, Letgo AG Lembong bersama ajudannya Letda Kailola gugur di depan markas Kuartier Divisi Siliwangi di berondong pasukan APRA. Markas itu sekarang menjadi Museum Mandala Wangsit Siliwangi dan peristiwa APRA diabadikan melalui penamaan Jalan Lembong di depan museum yang merupakan jalan raya utama kota Bandung. Oke guys, sekarang kita udah ada di luar Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Banyak yang bisa kita pelajari di dalam, mulai dari senjata, bintang, terus pakaian gunakan, dan banyak lainnya. Total ruangan di museum ini ada 11 ruangan dan ada 2 lantai, jadi benar-benar gede banget dan banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Jadi semoga kalian semua juga ikut teredukasi setelah mengikuti kita. Sekian dari kita, see you!